Hello Brovers, masih dalam tema-tema tempur-tempur tawuran dan lain-lain sebagainya. Pokoknya film ini penuh adrenalin cuy. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film dari Indonesia yang sangat melegenda sekali, pokoknya masterpiece pada masanya cuy. Judulnya adalah Serigala Terakhir yang rilis tahun 2009. Disutradarai oleh Mbak Upi, yaitu sutradara dari Sri Asih. Tanpa berlama-lama lagi, Iguzo! Welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan diperlihatkannya 5 pria yang saling bersahabat. Ada Jarot, Ale, Sadat, Jago, dan Lukman. Nah, tokoh utama di film ini atau sudut pandang dari film ini itu adalah Jarot. 5 orang ini bandelnya tuh edan cuy. Mau tawuran, mabok, ataupun konflik sama geng lain. Akan tetapi, dari 5 sekawan ini hanya Jarot yang masih mempunyai hati nurani sekaligus belas kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu. Contohnya Fatir. Dia merupakan seorang tukang sayur yang mempunyai kekurangan, maaf, tunawicara. Ia kerap mendapat perlakuan tidak baik dari Ale, Sadat, Jago, dan juga Lukman. Melihat kelakuan temannya yang kerap membuli Fatir, Jarot sering memberikan sejumlah uang ataupun membelanya agar tidak dibuli orang sekitar. Balik lagi ke 5 orang bedegong ini, mereka sempat ditegur oleh orang sekitar karena buat onar terus dengan catcalling cewek-cewek gitu ataupun ngalangin orang jalan. Namun yang terjadi adalah emang ini jalan punya nenek moyang lu? adegan berlanjut pada Jarot yang diudak abang-abangan. Si Jarot ini sengaja gitu ya mancing mereka semua buat masuk ke kandangnya Ale, Jago, Sadat, dan Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dulu. Aduh, masa repot-repot. Yang ada aja kemarin. Di sisi lain, si Ale meminta Fatir buat ikut-ikutan berantem nantinya. Singkat cerita, si Jarot ini akhirnya datang tuh bawa umpan, kemudian terjadi musyawarah yang sangat rukun sekali di antara kedua geng ini. Berkat pertolongan si Fatir, Jarot ini tidak jadi kena gebuk ubun-ubunnya gitu. Ini juga jadi balas budi dari Fatir yang selalu ditolongin sama si Jarot. Sampailah pada suatu hari di mana kampungnya Jarot, Ale, Sadat, Lukman, dan Jago berkumpul di kolong jembatan buat tempur sama kampung lain cuy. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menggunakan molotov. Hingga akhirnya pasukan Ale memutuskan untuk maju melakukan perlawanan secara perkelahian fisik. Akibat kerusuhan yang membuat korban luka berjatuhan, pihak polisi pun datang untuk menangkap para pelaku. Ale, Sadat, Jago, Jarot, dan Lukman langsung terlibat kejar-kejaran dengan polisi suram itu. Setelah berhasil kabur, mereka semua dikejutkan dengan adiknya Ale yang bernama Aisyah. Berbeda dengan yang lainnya, Jarot itu emang sifatnya baik banget aslinya di balik kelakuan badungnya itu ya. Beda sama teman-temannya lah pokoknya yang bebalak tulang. Singkat cerita, mereka itu foto studio untuk mengenang persahabatan mereka jika suatu saat nanti mereka udah pada sukses. Keesokan harinya mereka lanjut main bola sama kampung sebelah. Seperti biasa, Jarot akan selalu melindungi Fatir yang selalu dibully. Dimulailah pertandingan Shaolin Soccer ini. Ngajar sama tuannya. Blong.
Karena semakin lama malah jadi pertandingan WWE, akhirnya sang wasit yang tidak punya konsep pelanggaran pun menyudahi babak pertama. Saat istirahat, si Yani yang merupakan adiknya Jarod malah digodain sama Sadat dan Jago. Dari sini kita sudah tahu dan bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Dari sesi istirahat ini kita sudah tahu juga kalau si Bang Botak dari kampung sebelah akan mengincar si Ale. Dimulailah babak kedua Shaolin Soccer ini. Ya, ternyata benar si Botak memang berniat membunuh Ale. Namun karena Jarod itu bebas duluan, kemudian Botak pun tewas di tempat. Namun bukannya berterima kasih, Ale, Jago, Sadat, dan Lukman malah kabur meninggalkan Jarod yang resmi jadi tersangka pembunuhan. Keesokan harinya Jarod dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Ini membuat Fatir sedih karena hanya Jarod yang membela Fatir jika ia dibully. Di sisi lain, Jarod dihajar habis-habisan oleh penghuni sel tahanannya. Ia sengaja tidak melawan karena ia menganggap bahwa inilah hukuman yang pantas untuk dirinya. Seiring berjalannya waktu, sikap Jarod yang tidak mau menurut sama penguasa penjara akhirnya membuatnya terus-terusan dikeroyok. Di sisi lain, kelompok Ale justru sedang bersenang-senang karena mereka sedang nagih setoran keamanan di wilayah sekitar. Berbeda dengan si Ale dan yang lainnya, si Jarod justru terus menerima perlakuan tidak baik hingga suatu ketika ia dilecehkan oleh si penguasa penjara. Di sisi lain, Ale pulang ke rumahnya dan mendapati Aisyah yang menemukan foto Ale bersama Jarod. Ia masih merasa bersalah atas dipenjaranya Jarod. Jadi dibalik sifat sompralnya Ale ini, sebenarnya Ale tuh sangat care kepada Jarod. Namun sebaliknya, si Jarod justru merasa bahwa semua temannya itu adalah pengkhianat karena tidak ada satupun temannya yang datang menjenguknya di penjara. Sampai di titik itulah Jarod akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan aslinya yang merupakan salah satu petarung terkuat di kampungnya. Di sisi lain, teman-teman Jarod masih dihantui rasa bersalah karena menjadi penyebab Jarod masuk penjara. Ya atuh timbang jenguk hungkul hese. Sedangkan Jarod justru melakukan balas dendam ke penguasa penjara yang dimana Jarod sekarang menjadi orang terkuat sepenjara itu. Ia pun melakukan penusukan kaum Sodom sebagai balas dendamnya anjir. Lihat mata Tuhan kalau lagi ngomong. Mau ngapain lo? Mau ngapain? Di saat yang bersamaan, si Ale memergoki salah satu antek-antek penjual narkoba yang berada dalam naungan organisasi bernama Naga Hitam atau Black Dragon. Organisasi ini sudah mulai melakukan operasi perdagangan narkoba di wilayahnya Ale. Maka dari itu, Ale merekrut sejumlah orang untuk jadi pasukan keamanan. Namun saat Fatir mengajukan diri untuk bergabung, ia malah kembali mendapat hinaan yang sangat dalam dari gengnya Ale. Mau gabung sama kelompok ini? Lu bukannya nolong malah ngerepotin. Mending lu pulang deh urusin nenek lo. Kata-kata itu terus terngiang hingga saat Fatir pulang, neneknya ternyata sudah meninggal. Kini Fatir sebatang kara dan memutuskan untuk pergi dari kampung itu untuk mencari tempat di mana ia bisa diterima apa adanya dan tanpa dibully. Kemudian terjadi time jump beberapa tahun kemudian. Jarod akhirnya keluar dari penjara dan tanpa disangka-sangka, Jarod bukan disambut sama 4 temannya, melainkan ia disambut oleh Fatir yang kini sudah sukses. Fatir membawa Jarod ke sebuah tempat.
Ternyata itu adalah markas naga hitam. Fatir kini menjadi salah satu ajudan sekaligus karyawan terbaik untuk saat ini. Sang bos naga hitam pun menjelaskan bahwa semenjak Fatir di sini ia tidak pernah mendapat perlakuan tidak baik lagi. Begitu juga dengan Jarod. Ia ditawarkan untuk join karena pihak naga hitam sudah memantau Jarod semenjak di penjara. Di satu sisi, Jarod juga sangat kecewa dengan teman-temannya yang sudah mengkhianatinya. Jarod pun join dengan naga hitam. Namun pada suatu hari, Jarod menyadari bahwa ternyata naga hitam tidak segan-segan membunuh orang yang sudah berjualan di daerah mereka. Salah satu yang paling taat adalah Alex. Arungin! Lex, cukup Lex. Enggak, ini udah cukup. Bro, jualan di daerah naga hitam mati. Jarod mulai ada rasa kesal karena ia punya trauma menjadi tersangka pembunuhan. Suatu hari, Jarod bertemu dengan Aisyah yang kini sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik dan anggun. Jarod hanya memberikan nomor teleponnya untuk menghubungi Aisyah nanti. Di sisi lain, Jarod ternyata ketahuan menjadi anggota naga hitam oleh kelompoknya Ale. Berita itu langsung tuh didengar dan diketahui oleh Ale. Jarod gabung dengan naga hitam. Berapa tahun lo udah ngomongin darah mereka halal buat kita. Malam harinya, Jarod janjian dengan Aisyah. Semenjak malam itu, Jarod jadi semakin dekat dengan Aisyah. Namun walaupun begitu, Jarod tidak ingin mengingat apapun yang terjadi di penjara. Ia juga sangat kesal jika harus diingatkan perihal teman-temannya yang mengkhianatinya. Pacaran zaman dulu enak ya bro? Belum ada gadget gitu, jadi lebih seru aja gitu ngobrol lah. Keesokannya, Jarod menghadiri sebuah pesta mewah yang dibuat oleh bos besar naga hitam untuk ibunya. Karena hal itulah, Jarod jadi merindukan kasih sayang ibunya di rumah. Saat pesta sedang berlangsung, Jarod ditemui oleh bos besar naga hitam. Ia meminta Jarod untuk membereskan Ale dan teman-temannya yang selalu memblokade bisnis naga hitam di wilayah mereka. Jelas ini tantangan yang sangat berat sekali karena Jarod kini membenci sekali teman-temannya itu. Keesokannya, Jarod mulai menjalankan misi berjualan di wilayah Ale dengan memberikan satu barang gratis ke setiap pembeli. Namun, malam harinya ia tanpa sengaja bertemu dengan adiknya, Yani. Yang ternyata, Yani itu bekerja di bar ini. Setelah selesai, Jarod tuh langsung menemui Yani. Namun yang terjadi adalah... Yan, tunggu. Bang, perempuan baik-baik tuh gak ada yang kerja di tempat kayak beginian. Kemana abang selama ini? Kemana? Siapa bang yang harus ngebiayain pengobatannya bapak? Kerjaan abang gak lebih hina dari kerjaan aku bang. Jelas di sini Jarod tertampar sekali karena dia tuh tidak tahu kalau selama ini bokapnya Jarod itu sakit berat dan Yani terpaksa bekerja di tempat seperti itu untuk menyambung hidup keluarga. Keesokan harinya Lukman datang bawa adiknya yang udah kecanduan narkoba. Sebut apa? Gue mau denger nama. Ya gue tahu kan urusan lu. Jago. Jarod. Bangsat. Terungkap sudah bahwa penjual narkoba di wilayah si Ale adalah Jarod. Dan Jarod juga sudah mengedarkannya ke seluruh penjuru wilayah Ale. Di sisi lain, Jarod memperingatkan kepada pemilik bar untuk jaga Yani baik-baik. Kalau sampai ada yang melecehkan Yani, bar ini akan dibakar oleh Jarod beserta pemiliknya. Malam harinya, Jarod ternyata menginap bersama Aisyah di hotel. Cih, ngarana hungkul Aisyah Ustadz, lihat nih Ustadz. Keesokan harinya, Jarod tanpa sengaja berpapasan dengan si Ale dan kawan-kawannya. Tanpa pikir panjang, si Ale langsung bawa ereking kematian untuk ngejar si Jarod. Di sini terjadi kejar-kejaran yang membuat Jarod harus menghentikan si Fatir yang hendak menembak mati si Ale. Untungnya, Ale tidak terkena luka yang cukup serius. Jelas di sini kita sudah sadar bahwa Fatir memang berniat untuk balas dendam kepada semua orang di kampung yang sudah membulinya. Ale meminta semua anggota gengnya untuk memperketat semua akses di kampung terutama pada rumah Jarod karena Ale tahu suatu saat nanti Jarod akan pulang. Dan benar saja, malam harinya Jarod pulang menemui ibunya.
ia juga memberikan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk pengobatan bokapnya. Namun saat Jarod menemui ayahnya yang sedang sakit, Mau apa kamu kesini? Lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! ayahnya mungkin masih membenci Jarod karena telah mencoreng nama baik keluarga. Di sisi lain, si Fatir berhasil masuk ke wilayah Ale dengan cara steal kill. Lu disuruh jaga malah tidur. Akibat aksi pembunuhan si Fatir, kelompok Ale jadinya menyadari bahwa ada penyusup di kampung mereka dan tentu saja itu adalah Jarod. Aisyah pun memperingatkan Jarod untuk kabur duluan karena Ale sudah mengepung rumah Jarod. Untungnya, berkat pertolongan Fatir, Jarod berhasil selamat dari pasukannya Ale. Fatir jelas sangat marah pada Jarod karena bertindak sembrono. Namun Jarod malah tidak terima dengan Fatir yang kini dengan mudah membunuh seseorang hanya untuk menyusup ke kampung. Keesokan harinya Lukman sangat terkejut melihat adiknya yang ditemukan meninggal dunia akibat overdosis narkoboy. Man, bilang minggir lo semua. Kini masalah sudah semakin serius karena korban dari Jarod merupakan adik dari temannya sendiri. Malam harinya tanpa pikir panjang si Lukman langsung mencoba membunuh si Jarod. Akan tetapi hal itu digagalkan oleh Fatir. Jarod sempat terlibat adu mulut dengan Lukman namun si Fatir langsung ngejeder si Lukman hingga koit. Udah susah-susah sekolahin dia. Karena lu semuanya sia-sia, Rod. Mati lu anjing! Bangun, Man! Lukman! Kenapa lo bunuh dia? Lo gak perlu nyelamatin gue! Jelas Fatir sangat puas dengan membunuh Lukman yang sudah mengejek neneknya sebelum neneknya itu meninggal. Mending lu pulang deh urusin nenek lo. Hal ini tidak diketahui oleh Jarod tentunya karena dia masih di penjara waktu itu. Jarod semakin muak akhirnya dengan Fatir karena tidak tahu sebenarnya fakta yang terjadi. Dan sebenarnya yang dilakukan Fatir juga salah karena enteng banget membunuh orang. Keesokan harinya, Ale dikejutkan dengan mayat Lukman yang sudah terapung dalam koper di sungai. Jelas ini membuat Ale semakin hancur dan benci dengan Jarod. Berbeda dengan Ale, Jago, dan Sadat justru berniat balas dendam dengan cara lain untuk menghancurkan Jarod. Ya benar sekali. Yani jadi sasaran empuk mereka berdua. Kita kesini pengen ngerasain pijitan kamu. Tentu saja hal ini sangat dibenci oleh Ale yang dimana tidak sesuai dengan cara balas dendam laki-laki sejati gitu kan ya. Konsekuensinya sang pemilik bar dibakar hidup-hidup di dalam barnya sendiri oleh Jarod. Mereka, Sadat, dan Jago. Mendengar pelaku utamanya membuat Jarod semakin sakit hati lagi kepada semua temannya. Ia pun menangkap Sadat dan Jago untuk dihukum mati oleh si Fatir. Si Fatir mah paling seneng kieu. Keesokannya ia melihat kondisi adiknya yang kini mengidap gangguan mental yang sangat akut. Di sisi lain, Ale sudah semakin benci dengan Jarod karena kini ia tinggal sendiri. Semua temannya sudah tewas. Malam harinya, saat Ale bersiap-siap, ia tanpa sengaja melihat SMS dari si Jarod di HP Aisyah. Udah berapa lama lo hubungan sama dia? Dia sudah bunuh sama dia sendiri. Kali ini dia akan mati di tangan gue. Jangan, Wale. Jangan sakitin Jarod. Jaga Aisyah. Jangan sampai dia kabur. Dengan begini, Ale yang sudah mukil pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk membunuh si Jarod di hotel tempat ia menunggu Aisyah. Jelas si Alex dan Fatir
Makin khawatir dong dengan jumlahnya yang banyak banget dan bawa senjata semua ternyata. Namun di sini Fatir YOLO maju sorangan untuk menjemput si Jarod. Keluar sekarang. Untungnya berkat Fatir dan Alex yang tektokan info, Jarod berhasil ditemukan. Namun tentu saja ini tidak mudah karena mereka harus lolos dari gerombolannya Ale yang megang pistol semua. Setelah berhasil lolos, Jarod pas di markas tuh udah dihujat habis-habisan sama Alex karena tindakannya itu ceroboh banget. Diperalat untuk jebak lo, itu yang mungkin. Lu ngebahayain nyawa dia. Nyawa Aisyah di tangan lo sekarang, ngerti lo? Namun mau bagaimanapun Jarod tidak ingin meninggalkan Aisyah. Keesokan harinya mereka mendapat kejutan dari geng Ale berupa bom di mobil mereka. Jelas mereka semua kena semprot oleh bos besar naga hitam karena merasa dihina oleh kelompoknya Ale. Dengan begini, mereka tidak bisa anggap remeh kelompok Ale. Malam harinya, salah satu rekannya si Alex ditembak modar di sebuah bar oleh kelompoknya si Ale. Ini membuat naga hitam semakin terpojok karena Ale sudah semakin berani dan nekat melawan naga hitam. Alex jelas sangat marah pada Jarod. Ia pun memutuskan untuk nggak mau lagi ikut campur urusannya si Jarod dengan kelompok si Ale. Lu lihat perbuatan lu. Lu bela dia! Di sisi lain, Aisyah ternyata bunting boy. Cek aing ge Aisyah sih. Singkat cerita, Jarod ketemuan lagi tuh sama si Aisyah. Namun, Jarod tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Aisyah karena terlalu berbahaya. Sedangkan Aisyah justru ingin terus bersama Jarod karena ia tidak punya tempat untuk pulang lagi gitu ya. Jarod pun meninggalkan Aisyah saat itu juga. Namun saat Jarod sudah sampai di lantai paling bawah, tiba-tiba Bangun Aisyah, bangun sayang. ya, Aisyah dibunuh oleh Fatir. Jarod kini menyesal telah berniat meninggalkan Aisyah. Singkat cerita, saat yasinan si Aisyah, ibunya Ale meminta untuk siapapun yang membunuh Aisyah harus mati. Di sisi lain, Jarod memerintahkan Fatir untuk berdamai dengan kampung seberang. Tidak boleh ada korban lagi yang berjatuhan. Ia pun mengajak Ale ketemuan. Ale pun berpamitan ke adiknya untuk yang terakhir kalinya semisal ia tidak selamat. Terjadilah perdebatan panjang antara dua orang sahabat ini. Pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Karena itu lo bunuh sahabat-sahabat lo, hah? Lo semua yang mau gue mati? Iya kan? Lo semua nusuk gue dari belakang. Gue gak bunuh Aisyah, Le. Anjing! Gara-gara lo dia mati, Rod. Aisyah mati dengan calon anak lo sendiri. Ya, pada saat ini si Jarod baru tahu kalau Aisyah hamil. Namun akhirnya Ale tertembak pistolnya sendiri. Kini Jarod benar-benar sendirian. Saat ia pergi dari sana tiba-tiba ya, Fatir menembak mati Jarod atas perintah naga hitam. Film ditutup dengan adiknya Ale yang kini berencana balas dendam ke naga hitam di mana ia mengerahkan semua remaja di kampungnya untuk menyerang. Film ini ada lanjutannya, yaitu serial Serigala Terakhir 2. Itu mengisahkan tentang si Alex yang tadi nggak mau ikut-ikutan lagi soal urusannya si Jarod itu. Like video ini jika ingin gue buatin alurnya juga. Seperti biasa, subscribe, aktifkan loncengnya. Kalau ada request film adrenalin serupa, bisa tulis di kolom komentar yang gue pin aja. Gue Clip on X, pamit undur diri, and I'll come see you next time.